Oke, selamat pagi anak-anak. Wah, kurang semangat sekali lagi. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat. Yes, yes, yes. Hebat. Oke, semua sudah sarapan dari rumah? Sudah. Semua sudah sikat gigi dari rumah? Semua sudah mandi? Oh, berarti semua hari ini semangat untuk belajar ya? Oke, kita mau tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sebelum kita memulai aktivitas belajar kita hari ini, ada baiknya kita akan berdoa. Siapa yang mau pimpin kita dalam doa? Oke, silakan, Nak. Semuanya sikap berdoa. Mari teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Doa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah kepadaku rezeki kefahaman. Amin. Amin. Terima kasih, Nak, sudah pimpin kita dalam doa. Nah, sebelum belajar, Ibu Guru mau periksa dulu. Anak-anak sudah bawa alat tulis? Sudah. Coba bukunya dikeluarkan, alat tulisnya dikeluarkan. Hari ini kita akan belajar IPAS. Oke? Sebelum belajar, Ibu Guru ingatkan lagi kesepakatan kita di dalam kelas. Kalau anak-anak mau bertanya, harus apa? Harus angkat tangan. Kalau kamu mau izin ke toilet atau mau izin minum juga harus minta izin kepada Ibu Guru. Kalau kamu mau bicara atau mau bertanya atau mau menyampaikan pendapat juga harus angkat tangan. Semuanya sepakat? Semuanya setuju? Baik, sebelum kita mulai, Ibu Guru akan absen anak-anak dulu. Yang namanya Ibu Guru panggil, tolong dijawab. Oke, Sandro, Afia, Agnes, Eka, Leona, Raja, Rafa, Michela, Sisil, Isman, Fatih, Kristela, Musa, Revan, Antonia. Oke, semua hadir ya. Nah, sebelum mulai belajar, kita akan menyanyikan lagu nasional. Anak-anak, Ibu Guru undang untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, semuanya silakan duduk kembali. Nah, hari ini dalam pelajaran IPAS kita akan belajar tentang tumbuhan. Nah, anak-anak pernah lihat tumbuhan? Di mana? Di lingkungan sekitar, di lingkungan sekolah kita ada banyak sekali tumbuhan. Di lingkungan rumah juga pasti banyak sekali tumbuhan. Nah, kita akan menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Tahu lagunya? Oke, anak-anak sambil duduk, kita sambil bertepuk tangan, kita nyanyi lagu Lihat Kebunku. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang kuning dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita mau bergerak dulu supaya anak-anak semakin semangat. Semuanya boleh bangkit berdiri. Kita mau ice breaking dulu. Anak-anak bisa lihat video. Kita bergerak bersama-sama. Siap? Siap. Siap.
Ayo, semua bergerak. Sekali lagi bertepuk tangan. Maju. Bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Mundur. Dua langkah bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Putar. Sambil bergoyang, sambil tertawa. Bertepuk tangan. Ayo kawan semua bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Bertepuk tiga langkah bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Berdiri empat langkah bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Putar. Sambil bergoyang, sambil tertawa. Haha. Ayo kawan semua bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Maju. Langkah bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Mundur. Bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Oke, sudah segitu aja ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak-anak silakan duduk kembali. Ya. Nah, hari ini seperti tadi Bu Guru sampaikan, kita akan belajar tentang bagian tubuh tumbuhan. Nah, pertanyaan Ibu Guru mau bertanya kepada anak-anak, apa saja makhluk hidup yang kamu ketahui? Siapa yang mau jawab? Oke, silakan. Manusia, apa lagi? Tumbuhan, apa lagi? Hewan. Ada 3 ya? Manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Nah, tumbuhan juga adalah salah satu dari makhluk hidup. Kenapa ya tumbuhan dikatakan sebagai salah satu makhluk hidup? Iya, karena tumbuhan juga bisa bertumbuh dan juga bisa berkembang. Bahkan berkembang, iya benar nak, berkembang biak. Nah, jadi tumbuhan walaupun dia tidak bisa berjalan atau berlari seperti kita atau berlari seperti hewan, tapi dia juga adalah salah satu makhluk hidup. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan ya, dan juga fungsinya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, nanti ketika anak-anak mengamati sebuah video, anak-anak akan bisa mengidentifikasi atau menyebutkan bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua, nanti anak-anak juga bisa menyebutkan fungsinya. Misalnya akar buat apa, batang fungsinya buat apa, daun fungsinya buat apa, dan lain-lain. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita bisa mengaitkan tumbuhan itu butuh bertumbuh, butuh berkembang, butuh mempertahankan diri, butuh berkembang biak. Nah, pakai anggota tubuh yang mana? Ya, jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita di hari ini. Jadi anak-anak, Ibu Guru berharap hari ini kita belajar dengan penuh semangat. Nanti juga kita akan ada kerja kelompok, akan ada mengerjakan tugas di dalam kelompok, akan berdiskusi, akan melakukan presentasi. Semuanya Ibu Guru berharap dapat berpartisipasi, bekerja di dalam kelompok. Oke, nah selanjutnya kita akan menonton sebuah video. Anak-anak saksikan videonya, lalu nanti Bu Guru akan tanya seputar dari video itu ya. Ini videonya bahasa Inggris, tapi nanti Bu Guru akan artikan ya.
Nah, ini ada daun seledri, ada sawi, ada pewarna makanan, ada air, dan juga ada gelas. Anak-anak perhatikan apa yang dikerjakan di video ini dan apa yang terjadi. Hah? Air di dalam gelas dikasih pewarna makanan yang berbeda-beda. Ada biru, hijau, merah. Lalu dimasukin sayur sawi. Yang terakhir dimasukin 1 batang daun seledri, batang seledri. Sebelum dimasukin, batangnya dibelah 2 begini ya. Nah, dikasih 2 warna yang berbeda. Sebelah kanan warna biru, sebelah kiri warna merah. Setelah 2 jam, after 2 hours, setelah 2 jam, kira-kira ada yang terjadi tidak ya? Ya, pewarna makanan naik sampai ke bagian daun. Ini setelah 5 jam. Warna di daunnya semakin terlihat jelas. Ini setelah 1 hari, ini hari berikutnya, hari kedua. Setelah 24 jam. Nah, kira-kira kenapa ya bisa begitu? Plants have xylem. Xylem is a tube that carries water and nutrients from the roots to the stem and to the other parts of the plant. Ya, itu namanya jaringan xilem. Pada bagian batang tumbuhan yang mengangkat pewarna tadi naik ke atas daun. Oke. Nah, anak-anak sudah perhatikan tadi videonya? Oke, sekarang ibu guru mau tanya, apa yang terjadi pada tumbuhan tersebut? Angkat tangan. Tidak ada yang bisa jawab. Ya, kamu. Apa yang terjadi? Ceritakan dari apa yang anak-anak tadi amati, apa yang terjadi? Ya. Pewarnanya masuk ke dalam daun. Nah, kira-kira bagaimana pewarna itu bisa naik ke daun? Lewat mana? Lewat xilem. Xilem itu ada di mana? Bagian bawah daun. Lebih tepatnya ada di jaringan batang daun. Itu karena dia sayurnya tidak pakai batang. Tapi tadi batang seledri, lihat ya. Lama-kelamaan daun seledrinya jadi berwarna merah. Dari mana pewarna itu bisa naik? Lewat xilem yang ada di batang tumbuhan. Nah, dari percobaan yang kita tonton tadi ya, anak-anak bisa lihat
bahwa salah satu fungsi dari bagian tubuh tumbuhan adalah mengalirkan apa tadi tuh? Air dari akar menuju ke dalam batang lalu naik ke daun. Nah, itu fungsi apa ya kira-kira? Fungsi batang, fungsi batang pada tumbuhan. Nah, Ibu Guru akan jelaskan ya fungsi bagian-bagian tumbuhan. Nah, ini yang tadi ya. Oke, nah dari video tadi kita sudah bisa lihat ada beberapa fungsi dari bagian tubuh tumbuhan. Anak-anak, sebelum kita akan berdiskusi dengan Ibu Guru akan jelaskan materi hari ini. Anak-anak ada tugas yang pertama. Bersama dengan kelompokmu, Ibu Guru akan bagikan LKPD. Bagian yang anak-anak kerjakan adalah bagian yang di sini. Lengkapi anggota-anggota tubuh dari tumbuhan. Ada apa saja ya? Akar, apalagi? Daun, apalagi? Batang, apalagi? Buah, apalagi? Bunga, ada 5 ya. Coba sekali lagi. Akar, batang, daun, bunga, dan buah. Ya, tapi tidak semua tumbuhan itu pakai bunga. Tapi itu pelajaran lebih lanjut lagi nanti. Nah, sekarang tugas anak-anak yang pertama bersama dengan kelompokmu adalah melengkapi ya. Ini Bu Guru sudah siapkan LKPD-nya. Bersama dengan kelompok, anak-anak lengkapi. Akarnya yang mana? Daunnya yang mana? Boleh digambar tidak Ibu Guru? Boleh. Boleh kamu gambar daunnya. Ibu Guru boleh gambar daun yang banyak, silakan. Lalu ada, kalau kamu mau bikin buah juga silakan. Bikin bunga juga silakan. Oke? Bisa tidak dikerjakan? Ya, itu tugas yang pertama, hanya melengkapi bagian-bagian dari tumbuhan. Boleh pakai pensil warna, silakan. Kalau ada pensil warnanya boleh dikeluarkan. Tuliskan nama bagian tubuhnya ya. Ada daun. Ini, ayo semuanya kerjakan. Kerja sama-sama ya. Nih, satu lagi. Ayo, tulis nak. Keluarkan pensil warnanya. Iya, kamu gambar daunnya di sini. Pakai pulpen juga boleh, pakai pensil juga boleh. Gambar daunnya, baru diwarnai nih begini. Ikuti, nah baru gambar. Kalian dua lengkapi, tulis nomor 1 ini apa? 1, apa ini nomor 1? Daun, tulis. Pakai pulpennya. Tulis nomor 1 ini apa? Nomor 1 yang ditunjuk ini apa? Kerja sama-sama ya. Nomor 1 ini apa? Kamu gambar. Misalnya di sini ada daun. Tulis daunnya, gambar daunnya. Aduh, jelek gambar Ibu Guru ya. Ini ya. Nanti diwarnai. Oke? Hanya mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan saja. Yang lain nanti kita kerjakan selanjutnya. Yang fungsinya nanti kita isi.
anak-anak sekarang hanya kerjakan bagian-bagian tumbuhannya saja. Dilengkapi namanya. Yang ditunjuk misalnya nomor 1 itu ditunjuk apa? Daun, tulis daun begitu. Oke, bisa? Ada yang mau bertanya? Tidak? Bisa semua ya? Oke, silakan dikerjakan. Boleh kalau mau diwarnai, dihias yang cantik juga boleh. Nomor 1 ini apa? Ini 1. Ini apa yang ditunjuk? Daun dong, nomor 1. Iya, nomor 2 apa ini yang ditunjuk? Lihat panahnya, nak. Nomor 2 yang ditunjuk apa? Nomor 2, ini apa yang ditunjuk? Buah. Ya. Bagi tugas ya, ada yang tulis, ada yang gambar, silakan. Nih, kalian berdua. Kamu ini. Ya. Tulis nomor 1 ini apa? Daun. Gambar daunnya, nak. Gambar. Gitu, nanti diwarnain. Nih, nomor 1 apa? Ini, gambar daunnya. Ya, ikuti garisnya ini. Nanti setelah itu kamu warnai. Kamu tulis ini, nomor 1 ini apa? Yang ditunjuk ini apa? Kira-kira apa? Daun. Tulis daun di sini. Nomor 2 ini apa yang ditunjuk ini? Buah. Iya, buah, tulis di sini. Kalau mau bertanya silakan bertanya ya. Nanti yang bagian fungsinya itu nanti, nak. Ini hanya melengkapi bagian-bagian tubuh tumbuhan. Nanti fungsinya kita kerjakan selanjutnya. Setelah nanti Bu Guru jelaskan ya. Tulis, nak, nomor 1 ini apa? Daun, tulis di sini daun. Nomor 2 ini apa? Di sini tulis. Ini apa yang ditunjuk? Buah. Nomor 3 apa? Lihat dong nomor 3 apa? Nah, perhatikan tanda panahnya ya. Misalnya nomor 1 itu yang ditunjuk bagian apa, nomor 2 bagian apa, nomor 3 bagian apa. Ya, nomor 1 apa, ini nomor 2, 3. Nah, good. Sudah, bisa? Oke, good. Kelompok sini bisa? Bisa. Oke, nah sepertinya semuanya sudah bisa melengkapi bagian-bagian tumbuhan. Oke, nah sekarang semua pekerjaannya diletakkan dulu. Ya, nanti kita lanjutkan lagi mengisi fungsi-fungsinya. Oke, semuanya sekarang perhatikan ke depan. Sudah? Nanti kita lanjutkan lagi mengisi fungsinya. Tadi sudah isi bagian-bagiannya. Ada apa saja? Nomor 1 itu apa? Daun. Nomor 1 daun. Oke, nomor 2 apa? Buah. Nomor 3 apa? Akar. Betul. Nomor 4 apa? Bunga. Dan yang terakhir nomor 5 apa? Batang. Semuanya bisa? Oke, nah selanjutnya kita akan belajar fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Yang pertama, akar. Pernah lihat akar tumbuhan? Pernah. Akar itu letaknya di mana ya?
Biasanya di bawah tanah, tapi memang ada beberapa tumbuhan yang akarnya memang keluar, ya. Nah, akar ini fungsinya adalah menyerap air dan zat hara dari dalam tanah dan disalurkan sampai ke batang juga sampai ke daun. Yang kedua, fungsinya juga adalah menopang tumbuhan. Jadi anak-anak perhatikan, semakin besar akar tumbuhan, maka tumbuhan itu akan semakin kuat berdiri. Ya, contohnya apa Ibu Guru? Anak-anak lihat pohon di belakang kantor Ibu Guru sana. Tinggi apa tidak? Tinggi. Kira-kira akarnya kecil apa besar? Besar. Semakin besar tumbuhan, maka akarnya akan semakin juga besar. Supaya akar itu bisa menopang bagian tumbuhannya. Dia akan menopang batang sampai ke daun. Makanya tumbuhannya tidak gampang roboh. Bayangin kalau pohon sebesar itu roboh. Kira-kira apa yang terjadi? Akan merusak bagian kantor, juga akan menutup bagian jalan. Makanya tumbuhan itu akarnya berguna juga untuk menopang tumbuhan. Ya. Selain tadi menyerap air, jadi dia akan ambil makanan-makanan dari tanah, ya. Bu Guru, makanannya kelihatan tidak? Tidak kelihatan. Ya, namanya zat-zat hara. Jadi tanah itu kan ada, kita siram air atau air hujan, lalu juga ada hewan-hewan kecil di bawah tanah. Itu yang memberikan makanan kepada tumbuhan yang diambil oleh apa ini? Akar. Akar ambil makanan, dia oper ke batang. Ya, itu adalah fungsi dari akar. Ayo kita baca sama-sama. Dari sini 1, 2, 3. Akar menyerap air dan zat hara dari tanah juga untuk menopang tumbuhan. Itu adalah fungsi dari akar. Baru satu. Lanjut. Yang kedua, batang. Nah, tadi tuh dari percobaan tadi tuh kita lihat fungsi batang ya. Dia menyalurkan air sampai ke daun. Nah, apa sih Bu Guru fungsi dari batang? Fungsi batang menghantarkan air, nutrisi yang tadi sudah diambil dari akar, batang yang antar. Nah, tugasnya ini transportasi ya. Ada silem, ada phloem, tapi nanti itu anak-anak pelajari di SMP ya. Nah, dari makanan-makanan yang diambil akar tadi dibawa naik sama batang ya ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi daun dapat makanan, buah dapat makanan, bunga dapat makanan, seluruh tumbuhan dapat makanan karena batang. Wah, kerjanya batang ini keren juga ya. Dia menyalurkan seluruh makanan sampai ke seluruh bagian tumbuhan. Ya, yuk coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Itu adalah fungsi dari batang. Sudah 2. Tadi ada akar, ada batang. Selanjutnya, oke. Selanjutnya ini apa ya? Daun. Nah, di daun selain makanan tadi di dalam tanah, di daun juga memproduksi makanan lewat yang namanya apa ini? Fotosintesis. Ya. Di daun ini terjadi pemasakan kayak dapur ya. Di daun ini dia masak makanan. Dari mana Ibu Guru makanannya? Dari matahari, dari oksigen. Ya, itu terjadi secara kimia. Kita tidak bisa lihat lewat mata kita. Kalau misalnya kamu lihat mamamu di dapur masak, bisa lihat tidak? Bisa ya, lihat dicampur bumbu, campur ayam, ikan. Tapi kalau di tumbuhan kita tidak bisa lihat. Ya, terjadi secara kimiawi dibantu oleh sinar matahari. Makanya kalau tumbuhan kena sinar matahari, dia pasti bertumbuh dengan bagus. Ya, jadi fungsinya daun adalah tempat fotosintesis dan mengatur penguapan air ya.
tempat tumbuhan untuk membuat makanan, ya. Dan makanan ini membantu tumbuhan akan semakin bertumbuh. Dari akar tadi ada dapat makanan, dari daun juga bisa masak makanan. Ya, tumbuhan ternyata bisa membuat makanannya sendiri. Ya, itu adalah fungsi bagian daun. Ayo kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tempat fotosintesis dan mengatur penguapan air, tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Nah, sudah 3. Tadi yang pertama apa? Akar. Yang kedua, batang. Yang ketiga, daun. Selanjutnya yang keempat apa ya? Bunga. Pernah lihat bunga? Ini bukan bunga seperti bunga mawar saja ya. Tumbuhan-tumbuhan lain juga punya bunga. Pernah lihat? Nah, kalau kamu perhatikan sebelum mangga itu berbuah pasti ada bunga. Ya, dan tumbuhan lainnya. Tapi memang betul tidak semua tumbuhan berbunga. Seperti tadi, sawinya tidak berbunga. Ya, dari bunganya langsung tumbuh jadi sayur yang kita makan. Tidak semua tumbuhan itu berbunga. Tetapi di tumbuhan ada bunga. Bunga itu gunanya buat apa, Ibu Guru? Tempat perkembangbiakan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji ditanam kembali, dan ada biji yang ditanam kembali, ada biji yang kita makan. Ya, biji yang ditanam kembali misalnya biji salak. Tuh kalian makan apa tidak? Tidak toh? Diapain? Kalau sudah makan salak, bijinya diapain? Bisa ditanam lagi. Misalnya biji alpukat. Ya, bijinya kamu tidak makan toh? Buahnya kamu ambil, bijinya tanam lagi, tumbuh lagi alpukat yang baru. Jadi bunga ini fungsinya adalah untuk perkembangbiakan. Ya, ada juga perkembangbiakan yang dibantu oleh hewan lain. Misalnya kalau anak-anak lihat di bunga ada kumbang, ada lebah, ada apa lagi tuh? Kupu-kupu. Nah, itu juga mereka membantu perkembangbiakan. Caranya gimana, Ibu Guru? Jadi ada serbuk-serbuknya, serbuk sari namanya, lengket di kaki hewannya, dia pindah ke hewan lain, terjadilah pertemuan. Nah, itu pelajarannya nanti. Tapi Ibu Guru kasih tahu bahwa bunga itu gunanya untuk perkembangbiakan. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali, ya. Sudah berapa? 4. Tadi yang pertama apa? Akar. Kedua, batang. Ketiga, daun. Keempat, bunga. Yang kelima, kira-kira apa? Kira-kira apa? Iya, yang terakhir adalah buah. Apakah semua tumbuhan punya buah? Tidak juga. Memang ada yang punya buah, ada yang tidak punya buah. Nah, buah itu apa, Ibu Guru? Buah itu adalah hasil perkembangbiakan. Tadi ya, setelah bunga tadi berkembang biak, terjadilah buah. Kayak tadi Bu Guru bilang, kalau kamu perhatikan misalnya di rumah kamu ada pohon mangga, sebelum ada buah, pasti ada bunga-bunga. Nanti kalau buahnya sudah keluar dari bunganya pasti hilang. Diganti jadi buah. Sudah selesai berkembang biak. Nah, buah adalah hasil perkembangbiakan tumbuhan, ya. Dan di dalam buah terdapat juga biji. Ada buah yang berbiji, ada buah yang tidak berbiji, ya. Nah, tapi tidak semua tumbuhan berbuah. Tidak semua ya. Kayak tadi daun seledri ada buahnya tidak? Tidak ada, ya. Tapi misalnya semangka ada buahnya tidak? Iya, semangka itu buahnya Ibu Guru. Ada bijinya tidak? Ada, di dalam buah semangka ada bijinya, ya.
Tapi tidak semua tumbuhan itu berbuah. Ya, oke. Nah, selanjutnya, anak-anak, sebelum kita ice breaking, anak-anak akan menyelesaikan lagi LKPD yang kedua. Tadi Bu Guru sudah jelaskan bagian-bagian dari tumbuhan. Ada 5 tadi, apa saja? Akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, tadi di LKPD anak-anak sudah melengkapi bagian-bagian tumbuhan. Nah, Ibu Guru bagikan LKPD yang kedua ya. Di LKPD yang kedua, anak-anak akan mengerjakan TTS. Apa namanya? Apa namanya? TTS. TTS itu apa Ibu Guru? Teka-teki silang. Anak-anak baca soalnya ya. Nih TTS namanya. Soalnya ada di bagian bawah. Misalnya mendatar nomor 2, cari nomor 2 di kotaknya. Ya. Lalu dikatakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat memasak makanan. Apa ya? Apa? Daun. Tulis di sini. D A U N. Satu huruf, satu kotak. Kira-kira bisa dikerjakan? Diskusikan bersama dengan kelompok. Silakan. Nanti yang ini nanti kita selesaikan setelah TTS ya. Oke, silakan dikerjakan. Oke, waktunya 5 menit saja. Boleh berdiskusi dengan kelompoknya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan ya nak ya. Iya, tadi kan mana yang tadi? Iya, Nah, ini kamu selesaikan yang ini. Taruh saja di atas meja. Ya. Boleh juga lihat di buku ya nak ya. Boleh lihat di buku, cari-cari jawabannya, bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Kalau ada buku kamu boleh dibuka nak. Tadi yang sudah mencatat juga boleh. Mana catatannya? Yang kayak begini. Ya. Coba Ibu Guru lihat. Nah, boleh dibaca di bukunya nak. Baru cari jawabannya. Diskusi dengan teman ya. Ada yang mau ditanya? Tidak? Bisa? Oke, silakan dikerjakan. Boleh lihat dari buku. Mana bukunya boleh dikeluarkan nak? Mana bukunya? Boleh dikeluarkan. Ya, boleh lihat catatannya. Yang tadi, yang begini, boleh dilihat juga. Iya. Oke. Ya. Baca. Ada 2 tadi toh? Ada yang mau ditanya? Tidak. Baca soalnya di bawah, jawabannya di atas. Ini kalian bertiga, kalian berdua. Oh, kalian 3 so boleh. Sini nak, sini mendekat. Nih nomor 2, nomor 3, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai pengangkut. Apa tadi? Nomor 3, lihat nomor 3. Berarti dia 3 mendatar. Sebagai pengangkut. Tadi ini kan nomor 2. Nomor 1 ini soalnya bagian dalam batang. Ya, boleh gantian.
Bisa? Ya. Bisa? Kelompok 1 bisa? Nah. Ada yang mau ditanya? Tidak? Ya, yang ini bisa dikerjakan, diselesaikan. Ada contohnya tuh? Tadi yang ibu guru kasih bahan ajar mana? Bukan. Yang 2 lembar. Yang kayak begitu, yang kayak PPT-nya ibu guru. Iya. Coba sini, Nak. Ini boleh dilihat satu lagi mana ini satu lagi? Ya, nih lihat. Ini kamu tulis yang ini. Tulis nih. Daun fungsinya apa? Tulis. Ya. Nah, sambil yang lain kerja TTS, yang lain lengkapi ini. Tadi ibu guru ada kasih bahan ajar. Mana? Kalian punya mana? Tidak ada? Ada tadi, semua dapat. Siapa yang terima ini tadi? Ya, ini mana satu lagi? Ini bukan punya kalian. Ada 2 ya tadi. Satu lagi mana? Bisa? Nah, yang lain bagi tugas, yang ini diselesaikan. Mana yang begini tadi? Selesaikan. Yang begini mana? Ya, boleh sambil kerja sama-sama. Kamu yang baca, kamu yang tulis. Satu lagi ada 2. Ini ada 2 tadi, Nak. Isi bagian ini yang kosong. Daun apa? Nih, lengkapi. Akar apa, batang tugasnya apa. Ya. Sambil anak-anak kerjakan TTS, LKPD yang ini boleh diselesaikan juga ya. Bagi tugas dengan kelompoknya. Nah, tulis di sini misalnya daun fungsinya apa? Tempat fotosintesis. Ayo nanti ini kalian presentasikan ya. Selesai? Oke, selesaikan juga yang ini, Nak. Nih, daun fungsinya untuk apa? Apa tadi daun? Akar fungsinya apa? Ya? Ya? Sudah? Oke, good. Sekarang kamu selesaikan yang bagian tumbuhan. Kalau sudah selesai TTS-nya, selesaikan juga yang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Isi bagian fungsinya. Tadi Ibu Guru sudah jelaskan, kamu juga boleh baca di buku, baca di catatan. Silakan isi fungsi dari bagian tumbuhan. Dah? Ini nanti yang dipresentasi. Ini kamu nggak warna
warna tanahnya. Mana pensil warnanya? Kalian tidak bawa pensil warna? Ini ada warna picinnya. Nih, ini punya ibu guru. Nanti yang itu yang kalian ini ya, presentasikan ya. Boleh lanjut diwarnai yang tadi tumbuhannya. Mana pensil warna? Kamu warnain. Nak. Oh, ini belum selesai. Kamu warna saja. Oke, sudah selesai. Oke, lepaskan pensil-pensilnya. Ya, tadi Bu Guru sudah lihat anak-anak sudah selesaikan TTS-nya, sudah? Sudah juga selesaikan bagian-bagian tumbuhannya? Sudah siap untuk dipresentasikan? Sudah? Sudah diwarnai? Sudah. Oke, nah sebelum kita presentasi dan menjawab soal, kita akan ice breaking lagi. Semuanya berdiri. Oke, yuk kita semua bergerak. Semua bergerak. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk lagi. Sudah semakin semangat. Sudah selesai tugasnya? Oke, sekarang waktunya kita akan presentasi. Anak-anak akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.
Oke. Kelompok yang lain? Kelompok 2 belum ya? Sudah toh? Kelompok 3? Kelompok 3 sudah? Oke, semuanya lepaskan alat tulisnya. Waktunya kita mendengarkan teman kita melakukan presentasi. Semua sudah siap? Oke. Sekarang untuk kesempatan pertama Ibu Guru mau dari kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan maju ke depan. Presentasikan bagian-bagian tumbuhan semuanya. Maju nak. Yang bagian tumbuhannya saja. Iya, yang ini, yang itu. Oke, silakan maju. Oke. Nah, anak-anak yang ditunjuk untuk presentasi, tolong presentasi dengan suara yang lantang. Ya, di sini siapa ketuanya? Oke. Nah, untuk kelompok yang lain, halo. Hai. Untuk kelompok yang lain mendengarkan dan boleh beri tanggapan, boleh bertanya kalau ada pertanyaan. Semuanya matanya, ayo kita lihat ke depan. Kita lihat kelompok 3. Silakan kelompok 3. Langsung. Teman-teman, saya akan presentasikan untuk kelompok 3. Jadi, fungsi adalah memanfaatkan penggunaan air. Ayo, suara besar. Suara besar. Lalu bagian nomor 2, buah merupakan hasil perkembangbiakan tumbuhan pada buah dapat biji yang lain. Nomor 3, bagian akar. Suara besar ya, Akar Nak. akan menyerap air dan zat hara di tanah juga untuk menumpang tumbuhan. Nomor 4, bagian tumbuhan bunga. Tempat perkembangbiakan tumbuhan bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi buah. Oke. Sudah? Nomor 5, batang mengantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Baik. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan duduk kembali anak-anak dari kelompok 3. Ya, jawabannya sudah benar ya. Catatan dari Ibu Guru, berikutnya kalau presentasi suaranya harus lebih jelas dan lebih besar supaya teman-teman yang lain bisa mendengarkan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 sama kelompok 2? Tidak? Tidak ada. Oke, selanjutnya giliran kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan maju ke depan. Tolong pegang. Ya, situ aja. Oke, dengan suara besar. Yang lain, tolong perhatikan. Silakan. Selamat pagi teman-teman, saya dari kelompok 2 akan berpresentasi tentang bagian tubuh tumbuhan. Bagian bunga, tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Bagian daun, tempat fotosintesis dan mengatur penguapan air. Tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Bagian buah. Buah merupakan hasil perkembangbiakan tumbuhan. Pada buah terdapat biji yang diselimuti daging. Bagian akar. Akar menyerap air dan zat hara dari tanah juga untuk menopang tumbuhan. Bagian batang menghantarkan air nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan.
Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, terima kasih kelompok 2. Silakan duduk kembali. Sudah baik ya presentasinya, suaranya lantang dan dapat didengar oleh teman-teman, dan jawabannya juga sudah benar. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, nah kesempatan terakhir kelompok 1. Silakan kelompok 1. Oke, yang lain boleh perhatikan. Pagi teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bagian tubuh tumbuhan. Yang pertama bagian daun, tempat fotosintesis dan mengatur penyimpanan air, tempat tumbuh membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. 2. Bagian bunga, tempat perkembangan biak tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Buah bagian 3. Buah merupakan hasil perkembangan biakan tumbuhan. Pada buah terdapat biji yang diselimuti daging. Bagian 4. Akar. Akar menyerap air dan zat hara dari tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Bagian batang menghantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan duduk. Presentasinya sudah baik ya. Suaranya juga sudah besar, lumayan ya. Dan jawabannya juga sudah benar. Apakah ada yang mau bertanya untuk kelompok 1? Tidak. Untuk kelompok 2 ada yang mau bertanya? Tidak. Kelompok 3 ada yang mau bertanya? Tidak. Nah, terima kasih untuk anak-anak semua sudah presentasi dengan baik, sudah mengerjakan tugas kelompoknya dengan baik. Nah, nanti juga Ibu Guru akan berikan anak-anak soal evaluasi. Ada 5 soal yang bisa dikerjakan secara mandiri. Boleh dikerjakan di sekolah, boleh juga dikerjakan di rumah. Ya, sekarang Ibu Guru bagikan dulu. Oke, nah dengan demikian pembelajaran kita sudah selesai ya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, anak-anak jawab dulu soalnya. Hanya 5 soal saja. 5 menit, 2 menit. Ayo kerja sama-sama. Nanti kalau tidak selesai boleh dibawa pulang ya. Bisa?
Oke, hanya 5 soal saja bisa? Selesai? Sudah selesai? Bisa. Tanaman yang memiliki buah. Sudah? Oke, yang sudah boleh dikumpulkan ke Ibu Guru. Ya. Oke, terima kasih. Oke. Kelompok sini sudah selesai. Baik, terima kasih. Nah, pembelajaran kita sudah hampir selesai ya. Nah, Ibu Guru mau tanya, kita mau evaluasi lagi dari pembelajaran hari ini. Apa saja bagian-bagian dari tumbuhan? Ya, kamu. Ya, daun, apa lagi? Batang, akar, buah, satu lagi? Bunga, ada 5. Kita mulai dari yang bawah. Akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, semuanya juga mempunyai fungsinya masing-masing. Oke, kalau gitu Ibu Guru tanya lagi. Bagian tumbuh-tumbuhan yang bertugas untuk membuat makanan? Daun. Oke. Bagian tumbuh-tumbuhan yang bertugas untuk berkembang biak? Bunga. Ya, buah juga boleh. Buah di dalamnya ada biji tadi hasilnya. Bagian tumbuhan yang berguna untuk bertumbuh? Kurang tepat. Batang. Yang berguna untuk bertumbuh, yang tambah panjang itu apa ya? Batang. Akarnya untuk menopang supaya tumbuhannya tidak tumbang, tidak roboh, tidak kena hujan langsung roboh, ya. Tetapi yang semakin bertumbuh panjang adalah apa? Batangnya. Lalu pertanyaan lagi, bagian tumbuhan yang berguna untuk bertahan hidup. Wah, tadi kita tidak bahas ya, bertahan hidup, melindungi dirinya. Ada tumbuhan yang punya bagian yang melindungi diri. Bunga mawar contohnya. Apa yang dia gunakan untuk melindungi diri? Duri. Apa? Menggunakan durinya. Apakah semua tumbuhan punya duri? Tidak ya, tidak semua tumbuhan punya duri atau punya alat untuk melindungi diri. Tetapi ada beberapa tumbuhan yang bagian tubuhnya itu gunanya untuk melindungi diri. Contohnya tadi teman kamu bilang bunga mawar. Di seluruh batangnya itu ada duri. Kalau orang pegang kena tusuk duri. Itu berarti bagian tubuhnya berguna untuk melindungi diri. Wah, ada banyak sekali fungsinya ya. Tadi ada fungsi untuk berkembang biak. Apa itu? Bunga. Ada fungsi untuk bertumbuh. Apa itu? Batang. Ada fungsi untuk melindungi diri. Duri. Ada fungsi untuk menopang tumbuhan. Akar. Ada fungsi untuk memasak makanan. Daun. Nah, semuanya bagian tubuh dari tumbuhan itu ada fungsinya. Sama seperti kamu. Kamu punya bagian tubuh tidak? Punya. Apa saja? Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki. Semuanya ada fungsinya tidak? Ada. Fungsinya sama atau berbeda? Berbeda. Beda. Mata untuk melihat,
tangan untuk memegang, hidung untuk bernafas, mulut untuk cara, telinga untuk mendengar. Karena kita juga adalah makhluk hidup, sama seperti tumbuhan. Tumbuhan juga adalah makhluk hidup dan punya bagian-bagian tumbuhan yang punya fungsinya masing-masing. Oke. Nah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Anak-anak boleh simpan lagi buku-bukunya, alat tulisnya. Ya. Pensil warnanya boleh dirapikan lagi. Pensil-pensilnya boleh disimpan lagi. Sudah? Mejanya boleh dibereskan? Sudah? Nah, Ibu Guru berharap nanti di rumah anak-anak baca-baca lagi. Bisa? Bisa. Nah, hari ini siapa yang senang sudah belajar? Hari ini siapa yang tambah pengetahuan yang baru? Saya. Oke, apakah anak-anak masih ada yang belum mengerti? Tidak? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Tidak. Ya, nanti di rumah buka-buka lagi catatannya, ya. Nanti buka-buka lagi bukunya, boleh dibaca-baca. Materi selanjutnya itu kita akan mengenal jenis-jenis tumbuhan, akarnya, berdasarkan buahnya, berdasarkan daunnya. Kalau anak-anak perhatikan, tumbuhan itu beda-beda ya. Daunnya ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang bulat, ya. Semuanya berbeda-beda. Nanti baca-baca lagi bukunya supaya di pertemuan selanjutnya kita bisa belajar dengan baik. Oke. Nah, sebelum kita menutup dengan doa, kita akan bernyanyi lagi lagu nasional. Anak-anak boleh berdiri. Kita mau nyanyi lagi Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila, negara rakyat adil, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita nyanyi sekali lagi, lebih semangat. 1, 2, 3. Pancasila, patriot, berkorban untukmu. Pancasila, rakyat adil, ayo maju, maju. Ayo. Oke, silakan duduk kembali anak-anak. Sebelum kita selesai belajar, kita mau berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin kita dalam doa? Ya, silakan. Maju ke depan. Semua sikap berdoa. Kedua tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Teman-teman, mari sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan sudah menjaga kita dari belajar dari pertama sampai hingga pertengahan sampai hingga akhir ini. Sekarang kita sudah belajar dan kita mau pulang. Tuhan semoga menjaga kita sampai hingga di rumah nanti. Tuhan Yesus, Tuhan sudah menjaga kita. Sekarang kita mau pulang. Tuhan Yesus, terima kasih Allah. Puji Tuhan, amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, nah pelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih anak-anak sudah belajar dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Dadah.